pertanyaan pertama ya, Pak, kok transparency report di Bapak bisa cepat? Saya kalau buka bisa 10 menit. Itu sudah diedit, saya pas buka pun sama, lama. Ya, nggak ada ya yang bisa akun bisa akses cepat. Kenapa? Karena itu adalah data dari awal Nagaya dibuat sampai sekarang. Jadi pasti datanya berat ya dan butuh waktu untuk diakses. Ya, jadi jangan khawatir ya, itu memang terjadi ke semua orang. Jadi jangan sampai pas Anda buka transparency report terus tiba-tiba komputer Anda nge-lag gitu ya. Itu berarti komputer Anda yang salah. Tidak, memang websitenya itu sangat berat. Nah, sama halnya seperti juga kalau misalkan Anda download Qt Wallet, ya, Qt Walletnya Nagaya, itu pun akan butuh waktu. Kenapa? Karena seperti Bitcoin, kalau Anda pernah mining Bitcoin, atau Anda punya walletnya Bitcoin, Bitcoin Core, walaupun Anda cuma pakai yang misalkan 1 giga atau 2 giga ya, Anda nggak download semuanya, itu pun bisa 2-3 hari, baru Anda mendownload semua datanya, betul tidak? Betul ya? Kenapa? Karena dia itu download benar-benar dari awal. Ya, bukan cuma data yang kita mau, itulah efek samping dari desentralisasi. Saya tadi dapat beberapa list pertanyaan ya, ada di email juga dan sebagainya. Saya baca satu-satu, kita akan diskusi sama-sama ya. Oke, yang pertama, cara mengetahui kapan saya buka akun untuk penerimaan benefit. Oke, baik ya. Untuk penerimaan benefit Anda kan waktunya 3 bulan, sorry ya. Kan waktunya 3 bulan. Nah, itu dihitung bukan dari pas Anda buat akun. Ya, tapi dihitung berdasarkan kapan pembelian koin Anda yang pertama. Jadi bukannya kalau misalkan Anda buka akun di bulan Februari misalkan ya, tapi Anda belinya di bulan April, misalkan Anda baru beli koin di bulan April, baru beli Nagaya ya, Anda akan terimanya di bulan Juli, bukan di bulan Mei. Seperti itu ya. Di mana Anda melihatnya? Saya akan kasih lihat di mana kita melihatnya sama-sama ya. Sebentar, saya buka layar saya kembali. Anda bisa melihatnya kalau nggak di USD History, kalau nggak di Nagaya History. Dua-duanya sama ya. Sebentar, kita akan lihat sama-sama sekaligus live ya. Jadi Anda juga bisa tahu di mana melihatnya. Nagaya History, nah di sini Anda bisa lihat. Nah ini purchase kan, purchase Anda berapa, di tanggal berapa, jam berapa. Anda tinggal hitung ya, 3 bulan maju ke depan. Ya, disitulah Anda akan menerima 3 bulan atau bulan keempat. Simpelnya kalau Anda beli di bulan Maret, tinggal hitung April, Mei, Juni. Pembagian benefit yang pertama. Hitungnya bukan per tanggal ya, tapi per bulan Juni itu pembagian benefit di pool jadi satu. Jadi Anda akan terima di waktu yang sama. Atau Anda juga melihatnya di, bukan top up, Nagaya Purchase. Sama ya, sama saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah Qt Wallet sudah bisa digunakan? Jawabannya sudah bisa. Anda silahkan download. Ya, dan kalau misalkan Anda mau gunakan, Anda mau simpan Nagaya Anda di Qt Wallet, silahkan. Sudah bisa digunakan. Tapi seperti tadi ya, downloadnya itu akan agak lama. Ya, dan konsekuensinya apa? Nah, sekarang saya cerita sedikit tentang Qt Wallet ya. Wallet decentralized itu berarti kalau Anda simpan Nagaya Anda di dalam Qt Wallet, bahkan perusahaan pun tidak akan tahu Anda simpan di mana. Itulah yang namanya decentralized. Ya. Nah, kalau Anda simpan koin Anda di Qt Wallet, ya jelas jauh lebih aman. Ya, tapi konsekuensinya adalah yang pertama, Qt Wallet itu bukan per akun tapi per device. Kalau Anda gunakan Qt Wallet di laptop Anda yang Anda sedang gunakan sekarang, Anda nggak bisa gunakan di laptop Anda yang lain. Dan kalau Anda lupa password laptop Anda atau Anda jual laptop Anda, Nagaya Anda ikut ke sana. Ya, jadi berhati-hatilah kalau menggunakan Qt Wallet ya. Tapi tentu karena dia adalah wallet decentralized, ya pasti jauh 100% lebih aman. Jadi sudah bisa, silahkan ya. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah website Nagaya adalah www.nagaya.co atau .io? Pertanyaan yang sangat menarik. Website kita yang paling pertama kita buat itu adalah www.nagaya.co. Nah, tapi karena kita membuat website dengan tampilan baru dan CO itu kan sudah terafiliasi dengan dashboard kita, dengan back office kita. Jadi kita harus gunakan domain baru untuk halaman depannya. Ya, halaman depannya itu adalah nagaya.io. Nah, jadi kalau Anda masuk ke nagaya.co, akan masuknya ke nagaya.io juga, sama saja. Tapi kalau Anda login ke dalam akun, Anda perhatikan, saya kasih lihat ya. Kalau misalkan Anda masuk ke nagaya.co, sama saja tidak? Kita coba ya, nagaya.co. Masuknya kemana? Ke nagaya.io, sama saja ya. Jadi dua-duanya adalah website dari Nagaya. Oke, apakah satu nama bisa membuat 2 akun? Kalau kita berbicara tentang nama, ya bisa. Ya, karena kan bisa aja satu nama itu digunakan oleh banyak orang. Tapi kalau definisi Anda adalah apakah identitas bisa digunakan di 2 akun, nah itu yang akan sulit. Kenapa? Karena ketika KYC akan ketahuan satu identitas hanya buat 1 akun. Itu yang pertama.
Yang kedua, satu email dan satu nomor HP hanya buat satu akun. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau buat akun kedua, saya nggak tahu alasannya buat apa ya. Tapi kalau misalkan Anda mau buat akun kedua, ya dengan nama yang sama, ya berarti Anda harus cari jalan gimana caranya agar punya email dan nomor HP yang berbeda. Tapi di KYC akan kena. Kenapa? Karena Anda akan tetap butuh KYC. Ya, tapi kalau Anda gunakan nama orang lain, misalkan anak Anda, keluarga Anda, itu nggak masalah. Oke. Apakah USD Wallet sama dengan USDT? Jawabannya adalah tidak. Ya, USD Wallet itu adalah US dollar beneran. Ya, jadi yang ada di dalam akun Anda itu adalah US dollar beneran, bukan koin Nagaya, bukan USDT, tapi USD beneran. Yang bisa Anda gunakan untuk Anda tarik, atau Anda bisa gunakan untuk beli Nagaya. Ya, Anda bisa tarik USD Wallet Anda ke USDT kalau Anda mau. Ya, tapi bukan. USD Wallet Anda itu adalah US dollar wallet beneran, bukan USDT. Oke. Auto purchase kalau sudah nyala, apakah bisa dimatikan? Bisa. Kalau misalkan Anda jalankan auto purchase, ya ingat ya, setiap hari Sabtu malam dia jalan. Nah, tapi kalau Anda mematikan lagi pun silahkan, boleh ya. Izin Pak mau nanya, ketika KYC dengan identitas KTP seandainya alamat kita berubah, bisa diganti KYC tidak? Bisa. Bisa ya, nanti tinggal kontak admin. Kalau nggak Anda email ke support@nagaya.co. KYC saya di reject terus, kenapa ya Pak? Oke, baik. Oke, ya, KYC di reject itu ada beberapa alasan. Ya, jadi saya sarankan Anda silahkan kontak admin ke support@nagaya.co. Nah, jadi KYC itu bisa di reject gara-gara beberapa alasan. Yang pertama adalah KYC-nya, data KYC Anda dengan data akun profil Anda itu tidak sama. Ingat ya, Nagaya ini perusahaan Singapura. Mereka sangat ketat ya dengan hal-hal seperti ini, dengan hal-hal administratif. Kalau datanya tidak sesuai, itu pasti akan di-reject. Yang pertama. Yang kedua, data Anda nggak kelihatan, berarti fotonya buram. Fotonya buram, kalau nggak kebaca pun bisa dihapus. Yang ketiga, ya, identitasnya terlihat seperti identitas fraud, seperti yang tadi saya bilang ya. Tapi ya saya yakin bukan lah ya, bukan. Pasti mungkin gara-gara alasan kedua tadi. Atau yang ketiga, atau yang keempat adalah dokumen Anda fotonya terlalu besar. Itu bisa juga. Ya, jadi kalau misalkan foto Anda terlalu besar, masuk ke dalam akun itu biasanya ditolak. Nah, jadi solusinya adalah kalau nggak Anda kirim dulu ke orang lain melalui WA dan minta dikirim balik, atau Anda screenshot fotonya. Kalau Anda screenshot, dia resolusinya berkurang. Baru Anda upload ke dalam KYC Anda. Itu harusnya langsung bisa. Ya, jadi kalau percayalah, kalau data Anda benar, bisa terbaca, sesuai, itu pasti akan diterima. Dan paling lama itu 1 kali 24 jam, nggak mungkin lebih. Ya, proses withdraw berapa lama? Oke, ya, biasanya sih saya selalu bilang sih sekitar 3 hari. Ya, 3 working days ya, berarti hari kerja, tapi bisa juga 5 hari. Jadi ya, biar aman saya bilang 3-5 hari lah. Ya, apalagi kalau misalkan ditransfernya dari luar negeri, itu bisa lebih lama. Ya, jadi terkadang, nah ini harus saya tekankan ya, terkadang bisa juga masuk dalam 1 hari, bahkan beberapa jam. Ya, tapi itu hanya karena mungkin trafficnya lagi rendah, ya, atau mungkin memang dari sananya cepat. Tapi jangan dijadikan itu patokan. Wah, kalau misalkan mau withdraw itu pasti 1 jam, tidak. Ya, tidak. 3-5 hari. Ya, kita realistis saja. Oke, saya sudah pernah daftar Nagaya, Pak Dani ya. Tapi lupa password. Bagaimana cara akses akun lama saya? Oke, baik Pak Dani. Anda apakah ingat emailnya atau ingat username? Ya, kalau misalkan Anda ingat email atau username atau handphone atau nama Anda pun ya, Anda bisa gunakan. Tapi kalau nama kan kadang-kadang bisa duplikat ya, bisa ada orang lain dengan nama yang sama. Tapi kalau Anda tahu email Anda tahu, kalau bisa username akan lebih baik. Nomor HP, kontak admin, minta di reset passwordnya. Tapi harus Anda minta sama admin. Tanpa Anda minta, nggak boleh kita reset. Ya, jadi Anda merequest, Pak, saya mau buka akun tapi saya lupa. Ya, Anda bisa kontak admin, jangan khawatir. Akun Anda bisa dibuka lagi kok. Kalau untuk menerima transferan koin Nagaya, apakah harus yang sudah KYC atau yang proses mengirim saja yang wajib KYC akunnya? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Untuk transfer Nagaya, yang harus KYC adalah yang mengirim ya. Jadi kalau misalkan Anda mau Nagaya transfer, misalkan Anda mau transfer peer to peer ya, kan yang mengirimlah yang sudah KYC. Andanya nggak perlu. Tapi saya tetap sarankan kalau bisa ya KYC selesaikan lah ya kan, agar kita lebih tenang. Ya nggak sih? Kedepannya udah nggak diganggu lagi. Toh KYC kan cuma sekali. Kalau sudah beli koin tapi belum KYC, apakah sudah ikut hitungan penerimaan benefit yang 3 bulan? Sudah ya. Jangan khawatir, Anda walaupun belum KYC pun, Anda akan tetap masuk ke perhitungan karena Anda sudah punya koin.
Kecuali Anda mau beli dari akun Singapura, dari bank Singapura, itu harus KYC. Ya, dan kalau Anda belum KYC dan Anda sudah terima benefit proyek, Anda nggak bisa withdraw sebelum KYC. Ya, jadi percayalah sama saya sarankan KYC aja, selesaikan. Ya, toh itu kan cuma sekali. Selamat malam Pak, salam kenal, saya dari Mukhtar ya, mau bertanya, apakah kita bisa kapan aja WD-nya? Kapan saja. Ya, minimal $10. Ya, tapi ingat ya, proses withdraw-nya itu butuh 3-5 hari dan minimal $10. Kalau sudah itu kapan saja Anda mau withdraw silahkan. Baik ya Nagaya ya, udah masuk ya, boleh beli 1 koin, setiap koin dapat benefit, dolarnya mau ditarik silahkan, bukan dalam bentuk koin loh ya, dalam bentuk dolar loh, dolar beneran, mau ditarik kapan aja silahkan ya, mau dipakai buat beli koin pun boleh, minimal withdrawnya cuma 10, wah kurang baik apa cuma Nagaya ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Pak, saat pembagian benefit proyek, apakah dibagi pada setiap akun atau di setiap koin yang sudah terjual? Bagus banget pertanyaannya ya. Oke, baik. Benefit proyek dibagikan kepada koin yang sudah terjual, bukan kepada akun. Jadi kalau misalkan Anda bikin akun kan gratis ya, kalau belum beli koin ya nggak akan terima. Ya, hanya dibagikan kepada, nah ini berarti hal yang sama, kalau Anda pegang koinnya Anda jual kepada orang lain, ya akun Anda udah nggak akan terima. Yang akan menerima adalah akun yang memiliki koin tersebut. Ya, apakah harus punya Qt Wallet dan kapan diperlukannya, Ibu Yulia ya? Qt Wallet itu tidak diharuskan. Anda mau simpan di Nagaya Wallet pun boleh. Anda mau simpan nanti di wallet exchanger pun boleh, nggak masalah ya. Qt Wallet ini kita ciptakan kenapa? Karena memang spirit kita adalah desentralisasi kan, kita kan kripto. Desentralisasi itu, Qt Wallet itu gunanya untuk yaitu ya transaksi secara decentralized. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan sangat kepake ketika kita sudah mulai masuk di Mall Korea. Dan yang ketiga juga akan sangat kepake ketika kita sudah mulai membuka kesempatan untuk miners, untuk membantu kita memvalidasi transaksi. Nah itu Qt Wallet akan sangat berguna. Tapi kalau Anda nggak mau pakai pun ya nggak apa-apa, ya nggak masalah, nggak diharuskan. Nanti di exchanger, apakah wallet Nagaya ini nantinya masih ada? Jawabannya masih. Jadi nanti bayangkan ya, kalau misalkan Anda beli Nagaya, Anda simpan di exchanger, ya Anda nggak terima apa-apa, penambahan emas saja ya. Tapi kalau Anda simpan di wallet yang sekarang, Anda akan terima benefit lainnya, yaitu pembagian benefit secara cash. Ya, jadi wallet ini akan masih ada, jangan khawatir, nggak akan kemana-mana. Ya, peer-to-peer prosesnya berapa lama? Oke, mungkin maksudnya peer-to-peer transfer ya. Peer-to-peer transfer tuh transfer Nagaya dari satu akun ke akun lain itu biasanya sih maksimal 24 jam. Maksimal. Tapi kembali sekarang ini gara-gara masih belum banyak transaksi peer-to-peer jadi masih cepat, tapi jangan dijadikan patokan. Ya, tapi biasanya sih maksimal 1 hari lah ya, 1 hari itu akan masuk. Pak, apa arti dari mobile number invalid? Oke, ini ketika daftar nih ya pasti ya. Nah, ketika daftar Anda mungkin mau ngisi nomor HP ya, mungkin pernah ya ada tulisan mobile number invalid. Ada yang pernah dapat? Ada yang pernah kena? Sudah ya. Mobile number invalid itu artinya apa? Artinya adalah nomor Anda masukkan tidak boleh 081 karena standarnya invalid. Jadi formatnya yang salah. Saya pernah dimarahin sama satu pemegang Nagaya ya. Pak Dani, masa saya dibilang nomor HP saya salah seolah-olah saya nggak tahu nomor HP saya sendiri. Bukan ya, bukan. Bukannya Anda disalahin, Anda nggak dimarahin. Anda lebih tahu nomor HP Anda. Cuman formatnya yang kita request pakai +62 itu saja. Anda rubah dengan itu. Permasalahan selanjutnya adalah yang mungkin muncul mobile number already taken. Kalau itu yang muncul berarti nomor HP Anda sudah pernah digunakan sebelumnya. Nah itu saya nggak tahu tuh Anda pernah buat akun atau digunakan oleh orang lain. Ya, ya. Tapi +62 ya, jangan 081. Pertanyaan selanjutnya, apa arti dari 2FA? 2FA itu apa? 2FA adalah two factor authentication atau autentikasi 2 faktor. Kerennya itu Anda gabungkan dengan aplikasi yang namanya adalah Google Play Store, App Store. Itu nanti Anda bisa dapat kodenya. Anda tinggal gabungkan dengan akun Nagaya Anda. Jadi setiap kali dari HP ya, itu Anda akan butuh kode dari si Google Authenticator. Kalau udah sama Google, udah Anda tahu lah ya tingkat kamu seperti apa. Oke, baik. Oke, ada yang bertanya seperti ini. Pak, apakah peer-to-peer itu aman? Bagaimana caranya agar aman? Dan bagaimana jika sudah transfer tapi koin tidak dikirim? Saya kasih beberapa tips. Nah, ini saran saya. Jika transaksi peer-to-peer adalah Anda ikut sertakan
teman-teman yang memang memperkenalkan Anda dengan Nagaya. Jadi mereka juga bisa ngecek lah. Atau Anda boleh kontak kami dari manajemen. Coba lihat, Pak, saya mau transaksi seperti ini nih. Kalau sudah KYC ya berarti harus akan lebih aman. Nah, satu tips penting, nah ini Anda mau lakukan nggak lakukan terserah ya, tapi ini kembali untuk memastikan Anda transaksi peer-to-peer itu aman. Seperti ini ya, pastikan koin masuk dulu, baru Anda transfer. Ya, pastikan kalau Anda misalkan Anda yang mau beli ya, pastikan koin masuk dulu ke Anda, baru Anda transfer kepada mereka. Kenapa? Karena kalau misalkan koin berpindah dari satu akun ke akun lain, wah kita udah nggak bisa tanggung jawab. Nah, terima dulu koinnya, baru Anda kirim uang. Oke, berarti tetap boleh ya Pak berbagi tentang Nagaya, tetapi memang ada hal-hal yang lebih baik dihindari, betul. Bukan tetap boleh, kita menganjurkan. Ya, kita dukung. Kita dukung, cuman ingat, kita harus dukung secara positif. Ya, dan secara yang baik dan benar. Oke, baik ya, mungkin itu saja untuk sesi hari ini.